Sebuah kisah nyata pembantaian umat Muslim Bosnia oleh tentara Serbia. Wanita paruh baya itu bernama Aida. Dia seorang penerjemah yang bekerja untuk PBB saat Perang Balkan terjadi, di mana tentara Serbia menginvasi Bosnia yang sebagian besar umat Muslim. Dobro, znam ja da može. Snimim onu zastavu. Baci tu zastavu dole. Cerita dimulai bulan Juli tahun 1995 di saat wanita bernama Aida memberitahukan pada keluarganya jika dia mendapat tugas dari PBB untuk menjadi penerjemah. Saat itu invasi Serbia ke Bosnia baru dimulai. Di bagian lain, wali kota Srebrenica, Bosnia sedang bertemu dengan perwakilan PBB untuk membicarakan masalah serbuan tentara Serbia ke wilayah mereka yang telah membunuhi para penduduk. Menurut komandan PBB yang bertugas di lapangan, pihak NATO memberikan batas waktu hingga jam 6 esok hari agar pihak Serbia menarik kembali prajuritnya. Jika tidak menggubrisnya, maka pesawat NATO akan membombardir posisi mereka. We are doing everything we can. NATO jets will attack all their positions. Two days ago when they besieged the town. Kini tak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Namun penjelasan ini tak dapat diterima Pak Wali Kota karena setiap jamnya pasukan Serbia terus memasuki kota mereka. Padahal menurut peraturan internasional, kota Srebrenica menjadi zona aman bagi pertempuran. Namun faktanya di desa-desa mereka tentara Serbia telah menempati pos-posnya. NATO telah mempersiapkan puluhan pesawat tempurnya untuk menggempur tentara Serbia setelah batas waktu yang ditentukan. Komandan PBB menolak warga yang akan datang ke penampungan karena mereka sudah berada di zona aman. Kaže da on samo prenosi poruke. Pijanista mater da ti jebo. This meeting is over. Rapat dihentikan setelah Pak Wali Kota mulai emosi karena tak puas dengan penjelasan dari komandan PBB yang mengaku tak bisa bertanggung jawab penuh karena dia hanyalah komandan lapangan. Sementara 30.000 warga terancam dengan serangan tentara Serbia. Benar seperti perkiraan Pak Wali Kota, situasi semakin memburuk. Tentara Serbia terus menembaki mortirnya ke kota, dan pasukan Serbia terus bergerak masuk ke kota. Merasa situasi akan terus memburuk, keluarga Aida, yaitu suami dan kedua anaknya berniat untuk pindah ke kamp pengungsi di bawah naungan PBB, berbarengan dengan warga lainnya yang sudah merasa ketakutan. Di daerah perbatasan, tentara Serbia dengan tank-tanknya terus masuk ke jantung kota. Setelah menangkap Pak Wali Kota, mereka mengeksekusinya di tempat. Dengan melintasi desa, warga terus berjalan untuk mencapai tempat penampungan. Sebagian pengungsi telah tiba di kamp. Aida mencari keluarganya yang ternyata tak berada di dalam truk. Menurut tetangganya, keluarganya berjalan kaki. Aida hanya menemukan satu anaknya sudah berada di dalam kamp. Menurut keterangannya, ayah dan kakaknya masih tertahan di pintu masuk. Kepanikannya menjadi-jadi setelah mendengar petugas PBB di pintu masuk telah menutup pagar mereka agar warga lain tak boleh bergabung ke penampungan itu karena sudah penuh sesak oleh pengungsi. Dengan menaiki kontainer, Aida berteriak-teriak mencari keluarganya, hingga suaminya dan anaknya datang menemuinya. Tapi masalahnya tentara PBB itu tak mungkin memperbolehkan masuk ke kamp, karena warga lain akan merasa iri dan ujung-ujungnya akan menjadi kerusuhan. Di dalam kota, Komotno možete dole. Kolima, sve je čisto. Ajde krle. Onu zastavu. Tu zastavu dole. Jenderal Ratno Mladic yang memang sudah dianggap sebagai penjahat perang oleh PBB tak mau mendengarkan perintah PBB untuk menghentikan agresinya ke Bosnia. Dengan seenak udelnya, dia terus memerintahkan prajurit untuk mengambil apa saja yang dimintanya karena kota ini kini jadi miliknya. Bahkan menyuruh menurunkan bendera dan mengganti nama jalan yang tertempel di lokasi. 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Njamo srpskome narodu ovaj grad. Dengan diliput media, Jenderal Mladic bangga telah mempersembahkan kota baru untuk rakyat Serbia. Mendengar ada tembakan, membuat jenderal itu panik. Dia balik mengancam PBB akan menghancurkan markasnya jika ada prajurit yang tertembak. Sementara pasukan PBB tak dapat berbuat banyak karena datangnya para pengungsi ke kamp mereka.
di mana tak ada makanan dan tak ada toilet. Komandan PBB, Kolonel Tom mulai kesal karena dibohongi terus oleh pusat NATO karena tak kunjung menyerang sesuai janjinya. Aida meminta tolong atasannya untuk menolong keluarganya yang berada di pintu masuk. Setelah mendapat telepon dari Jenderal Mladic, Kolonel Tom menyampaikan pesan pada warga bahwa Mladic meminta relawan untuk mewakili mereka untuk bertemu dengannya. Tom meminta 2 orang relawan untuk bersedia bertemu dengan Pak Jenderal. Karena tak ada yang mau jadi relawan, Would you let my family come inside the base? Can I have 2 more representatives? Find a woman who can join them. You can get your husband in, but after that. Aida diminta komandan mencari wanita untuk mau jadi relawan dengan timbal balik suaminya boleh masuk ke camp setelah hari gelap. Walau terjadi adu mulut, tapi Aida berhasil memasukkan keluarganya ke dalam camp. Masalah baru muncul di mana salah seorang pengungsi akan melahirkan. Lagi-lagi Kolonel Tom dikecewakan oleh NATO karena PBB tarik ulur untuk menyetujui serangan udara mereka. What extraction plan? Telling me that the entire UN chain of command. Pertemuan perwakilan PBB yang diwakili pimpinan Kolonel Tom beserta relawan termasuk suami Aida ikut bertemu dengan Jenderal Mladic. Dia memberitahukan jika warga yang akan meninggalkan Srebrenica diperbolehkan. Of the civilians is our top priority. Pojedinačnog stanovnika. Nevini i nedužni mi ne smetaju. Da vaše snage neće biti objekat. Opusti se čoveče, pa bit će vam bolje da odete, jel tako? Saat perundingan berlangsung, seorang bawahan jenderal membisikkan sesuatu, entah apa yang dibicarakannya. Dia tak ingin membantai warga sipil tak bersalah. Meeting with your general. Soldiers? No soldiers. I want inside. We want to see if any Muslim soldiers. Sementara salah satu komandan lapangan Serbia dan pasukannya mengunjungi kamp PBB untuk melakukan pengecekan ke dalam kamp. Apakah benar di dalam sana tak ada tentara Muslim Bosnia? Setelah berkomunikasi dengan komandan PBB, yaitu Kolonel Tom yang sedang bertemu Mladic, sempat terjadi ketegangan antara Mayor Franken yang juga wakilnya dan Kolonel Tom. Karena menurut aturan PBB tak diperbolehkan tentara lain masuk ke dalam markas mereka, apalagi dengan membawa senjata. I am ordering you to let them in. Over. Walau akhirnya Franken mengalah untuk membiarkan mereka masuk ke camp dengan resiko akan membuat ketakutan warga sipil dalam camp. Mereka memeriksa dan menanyai warga satu persatu, hingga sempat bersitegang dengan kedua anak Aida karena salah satu dari mereka tak mau berdiri. Ustani! Nije on bio u vojsci. Pa imate li šta jeste ovdje? Narodu hljeba. Mendengar ada bayi nangis karena tak ada susu, mereka membagikan roti untuk warga. Ulah ini membuat Aida mencurigai bahwa mereka akan membantai setelahnya. Aida segera menyuruh kedua anaknya menjauh dari tempat tersebut dan masuk ke kantor. Tapi dilarang oleh Peter karena warga sipil tak dibolehkan masuk. Military of service is not a place for civilians. Please, Peter. Just for a while, okay? Dengan memberitahukan alasan jika tentara Serbia sedang memeriksa kamp mereka, Peter mengizinkan jika hanya sebentar. Salah satu anaknya bernama Hamdia ingin kabur dari kamp tersebut guna bergabung dengan teman-temannya di hutan. Ide ini sempat membuat ibunya marah. Kako ne vraćamo se u Srebrenicu? Rekao je ko hoće. Setelah kembali dari pertemuan dengan Mladic, suami Aida memberitahukan jika warga akan dipindahkan ke tempat yang aman. Anehnya mereka tak boleh kembali ke Srebrenica di mana mereka tinggal. Aida telah mencium rencana jahat Mladic. Di bawah perlindungan pasukan Mladic dengan menggunakan bis yang telah disediakan dan di bawah arahan langsung Jenderal Mladic, bak seperti malaikat yang sedang menolong, dia membagikan makanan dan minuman untuk warga. Panike i propustite malu djecu i ženu. Evo za tebe. Evo tu ćete stati. Ajde. Anehnya lagi, para penumpang dipisahkan antara laki dan perempuan walau itu suami istri.
Ulah Jenderal Mladic membuat Kolonel Tom marah karena kesepakatan mereka sebelumnya. Jika pemindahan pengungsi itu akan di bawah koordinasi dan perlindungan PBB, bukan pasukannya. Kolonel Tom juga belum mendata semua pengungsi yang ada. Namun Mladic tak mau bertele-tele. Agar rencana pemindahan warga ini segera dilakukan, dia tetap mengizinkan pasukan PBB untuk ikut serta mengawal pemindahan mereka. Melihat pria dinaikkan ke dalam truk, sementara wanita di dalam bis, Aida mengajak suaminya untuk bertemu dengan Kolonel Tom. Dia harus melakukan sesuatu sebelum semua warga dibunuh. I'm trying to do what I can. Protect us. I didn't promise anything. My men are under orders to control the situation of the bus. Kolonel Tom tak bisa berbuat banyak karena PBB juga tak bisa diharapkan. Namun dia memiliki keyakinan jika tuduhan warga akan dibunuh belum tentu benar. Dođi malo da se družimo. Bila profa u srednjoj. Gdje je Hamdija? Kako ti je majka, Beli? Dobro je, dobro. Yang mengharukan, Aida bertemu dengan salah satu bekas muridnya yang kini jadi tentara Serbia. Walau sesaat mereka menanyakan kabarnya masing-masing. Kolonel Tom memberitahukan warga yang ada di dalam kamp bahwa warga yang di luar kamp telah meninggalkan mereka dan akan dibawa ke Kladani. Kini giliran pengungsi yang ada di dalam kamp untuk segera pergi. Tak mau ambil resiko, Aida menghancurkan semua dokumen termasuk catatan di buku harian dan foto-foto milik mereka. Aida meminta petugas PBB untuk memasukkan namanya dan keluarganya sebagai orang yang akan masuk dalam tim PBB. Toh tentara Serbia juga tak akan mengenalnya. Tapi daftar nama mereka dicoret oleh Mayor Franken karena akan membahayakan petugas yang memakai ID card PBB. Put my family on the list. All those with UN identity card. Singkat cerita, mereka pun dibawa dengan bis dan truk yang tentu dipisah antara lelaki dan perempuan. Kini hanya tersisa keluarga Aida yang masih bertahan di kamp tersebut. Your name is on the list, so they have to leave. No. Please check again. What difference does it make whether the Serbs kill us or you do? Sayangnya hanya nama Aida yang tercantum di dalam list. Dia tetap ngotot untuk bertahan di kamp bersama keluarganya. Walau PBB memaksanya untuk pergi, mereka akan tetap bertahan. Karena pergi dengan pengungsi lainnya juga resikonya akan mati. Melihat tentara membawa anjing pelacak membuat Aida panik. Dia meminta tolong temannya untuk segera pergi dengan mobilnya tapi ditolak. Jika tertangkap, mereka semua akan dibantai. Aida pontang-panting mencari tempat untuk melindungi keluarganya. Dia terkejut saat kembali ke ruangan itu keluarganya sudah tak berada di sana, hingga harus mencarinya kembali. Setelah berhasil kembali membawanya, Aida menyuruh mereka untuk bersembunyi di sebuah tempat di pangkalan. You know very well what's going on. Kako vas tretiraju? Nisam ja onakav kako su vam o meni pričali. Vi ćete bezbedno prebačeni do Kladnja. Wartawan meliput area pengungsian sebelum bis itu pergi. Jenderal Mladic berpura-pura telah menolong pengungsi sambil diliput media, tentu agar media menyebarkan pada dunia jika dia bukan penjahat perang. Mayor Franken hanya memasukkan nama suaminya saja di dalam daftar PBB, sementara kedua anaknya tak diperbolehkan. Kedua anaknya harus pergi ke Kladani bersama pengungsi lainnya. Karena tak disetujui permintaannya, akhirnya suaminya ikut pergi menemani kedua anaknya. And our sons? That's not possible. Why? It's pretty clear here. They're not on the list. I beg you, Franklin. Sve će biti u redu. Ne možete ovo, profesor. Singkat cerita, mereka tiba di Kladani dan langsung dikumpulkan dalam satu ruangan, dan sesaat kemudian bunyi tembakan tentara terdengar. Beberapa tahun berlalu, di musim salju, Aida kembali datang ke rumahnya yang kini telah ditempati orang lain. Dia menempati apartemen itu karena mengira pemiliknya telah tewas. Sambil memberikan tas milik suaminya yang masih berada di apartemen tersebut. Sejak mereka berpisah di kamp, Aida tak pernah bertemu bahkan mendengar kabar dari keluarganya. Catatan dari film ini, salah satu orang yang berusaha mendamaikan peperangan ini adalah Pak Suharto. Dia mendatangi lokasi konflik di tahun 1995
tanpa menggunakan rompi anti peluru dengan dikawal oleh Pak Sapri Samsudin yang kini jadi Menhan. Walau saat itu PBB tak bisa memberikan jaminan keselamatannya, tapi beliau tak takut untuk datang. Setelah situasi kembali normal, mereka menggali tempat di mana jasad-jasad mayat yang dibunuh dikuburkan dan menemukan tulang-tulang tengkorak sebagai bukti kekejaman Jenderal Mladic. Aida melanjutkan hidupnya menjadi guru untuk mengajar anak-anak TK di kotanya. Tercatat sebanyak 8.372 orang yang dibantai di tempat itu.